Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dita di channel The Bright Future. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa sih itu The Bright ya. Untuk yang belum tahu, jadi The Bright itu adalah lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar dan bahasa asing yang ada di Kota Karawang, Jawa Barat. Oke, dan di The Bright itu pun ada The Bright Care. Apa itu The Bright Care? The Bright Care adalah suatu kegiatan sosial yang diisi oleh tutor-tutor dari The Bright ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan sosialnya. Jadi kalau misalkan kalian yang belum tahu apa aja sih kegiatan yang ada di The Bright Care, bisa follow Instagram dan subscribe YouTube channel kita. Biasanya kita mengadakan sharing session tentang pelajaran ya, tentang bahasa Inggris. Tapi kebetulan untuk kali ini kita akan membahas tentang parenting. Karena lumayan banyak juga ternyata ya yang tanya-tanya tentang parenting, tentang pertumbuhan anak dan sebagainya. Untuk hari ini, tema yang akan kita bawakan adalah kendala yang biasa dialami oleh balita atau anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Oke. Sebelum berlanjut ke pembahasan, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Sekarang teman-teman di sini bersama saya Dita Widyastuti. Saya adalah tutor di The Bright dan saya adalah guru juga untuk special needs atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya bersama narasumber kita yang kayaknya udah sering terlihat di mana-mana. Udah juga sih. Oke, bersama Miss Emma Mayumi. Iya, Oke. Ya, jadi buat yang belum tahu juga, buat yang belum kenal, Miss Emma ini adalah salah satu founder dari The Bright dan founder dari sekolah Taman Kanak-kanak Bintang Pertiwi. Betul begitu Miss Emma ya? Oke. Dan kebetulan memang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia anak, ya. Dunia pendidikan ya. Sebetulnya kalau di dunia pendidikan kan globalnya ada usia dini, terus SD, SMP, SMA. Sebetulnya udah pernah ngajar di SMP dan SMA juga, tapi seiring berjalannya waktu kok hati tuh lebih interest ke dunia anak. Betul. Khususnya toddler. Oke, Miss Emma. Jadi ini kan kita hari ini mau membahas tentang kendala-kendala yang biasanya dialami oleh anak-anak balita. Terus kemarin juga kan kita udah open Q&A di sosmed kita ya. Ternyata lumayan banyak pertanyaan yang ini ya, yang kayak orang tua tuh belum terjawab, ini harusnya gimana, ini gimana. Banyak kegalauan banyak kegalauan, apalagi dari orang tua yang masih muda-mudi gitu. Mahmud ya. Oke. Jadi kita bakal coba bedah sedikit-sedikit gitu, dan insya Allah akan memberikan ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing ya. Betul. Karena kebetulan dulu itu kan ngajarnya di preschool ya, dan di sana itu orang tua setiap bagi rapot itu kan per term, per 3 bulan itu perkembangannya langsung dipantau dan konsultasinya langsung sama tutor ya, langsung sama teachernya. Dan di sini aku juga mau disclaimer, aku bukan psikolog ya, aku bukan dokter ya, tapi memang karena kesehariannya itu mengajar usia toddler dan memang harus tahu tentang perkembangan anak, harus paham juga tentang menu pembelajaran anak itu. Dan kita juga memang sering konsultasi sama dokter dan psikolog. Jadi saat orang tua konsultasi itu memang kita harus bisa jawab, kita memang harus gali ilmunya seperti itu. Betul sekali. Jadi semoga kita bisa cukup membantu kegalauan orang tua. Ya, oke. Miss Emma, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan ke kita. Yang paling banyak tuh tentang apa ya? Tentang susah makan kalau nggak salah. Iya betul, tentang susah makan. Aku pikir itu bukan masalah yang utama banyak dialami sama orang tua, tapi ternyata masalah susah makan ini cukup menjadi masalah yang bikin galau mama papa ya. Jadi gimana nih Mas Emma tentang anak-anak yang susah nih makan kurang doyan makan apa gimana gitu? Rata-rata memang ada masanya anak itu akan
ngalamin susah makan ya, atau nggak nafsu makan, jangankan anak-anak, kita juga seperti itu Betul, kan iya. ya. Dan dulu waktu masih punya anak satu tuh memang itu juga menjadi kendala besar. Saat dia susah makan itu kita jadi stres gitu, jadi stres, jadi kesel, ujung-ujungnya nanti pengennya marah kayak gitu Iya. ya. Nah ternyata setelah konsultasi, diskusi dengan psikolog dan dokter, ternyata ada banyak tips yang mudah Oh, banget begitu, gitu iya. ya. Yang pertama mungkin kita memang harus tahu dulu nih penyebabnya apa dari dia susah makan itu. Apakah karena memang dia udah kekenyangan jajan, ya, banyak kekenyangan jajan, nyemil kayak iya. gitu ya, atau kekenyangan minum susu. Oh, Nah iya, makanya betul. kalau memang penyebabnya itu, hindari ngemil atau minum susu atau minum yang manis-manis sebelum Iya. jam makan kayak Oke. gitu. Nah jam makan itu kan yang bagus ya menurut dokter itu 3 kali makan berat, 2 kali makan ringan. Oke. Nah kalau pas anak lagi fase susah makan ringannya boleh di skip dulu, boleh dikasih setelah dia habiskan makan beratnya. kayak Oke. gitu. Nah, kalau misalnya permasalahannya dia bosen, Oke. ya, jadi nggak nafsu makan, bosen, mamahnya harus rajin bikin menu-menu yang Menu-menu yang bervariatif menarik tentunya. juga, Iya. ya. Dan kalau misalnya masalahnya dia susah makan karena lagi nggak enak badan, nah itu bisa ya di lidahnya. Biasanya kan pahit itu dari Kerasa, lidah, iya. dari pangkal ya. Iya. Ya, itu dielap pakai, jadi tangan mamahnya digulung ke kain bertekstur ya biasanya, itu kaos dalam Oke, anak, karena kan kaos dalam anak itu berserat ya Iya, lumayan iya, ya. ada Nah itu digulung serat-seratnya. lalu dielap ke pangkal lidah. Memang agak untuk yang belum biasa agak-agak Iya. takut ya, tapi itu paksa aja sampai ke ujungnya, lalu dicongkel itu lendir-lendirnya yang pahit-pahit itu ada di Kayak situ. biar keambil gitu Iya, ya. nah Oke, itu oke. yang bikin rasa pahit di lidah, jadi anak nggak nafsu makan. Oke. Ya mudah-mudahan itu membantu. Iya, tadi mungkin PR-nya juga buat orang tuanya lebih bikin menu makanan yang variatif ya. Betul, jangan itu Dan jangan iya. jangan telur ceplok aja. Dan yang pasti jenis makanan juga berpengaruh ya, Miss Emma ya. Berpengaruh banget Iya. karena untuk nutrisi otak juga memang 70% itu dari dari Makanan, makanan. betul, Jadi oke. wajib banget nih mama-mama harus lebih rajin lagi menyediakan menu makanan yang Iya. bervariatif dan Jangan bergizi cuma pastinya. telur, sosis, nugget telur, Telur sosis, bagus, nugget. nutrisinya banyak. Oke, Cuman oke. maksudnya untuk ngatasin Iya. bosannya jangan tiap hari Oh seperti gitu, itu. oke. Kayak gitu. Atau agak menghindari keseringan dikasih junk food Iya, gitu kali ya, nah Miss iya, Emma ya. betul. Iya. Itu jangan junk food. Kalau bisa gini, porsi tuh nggak terlalu bermasalah ya, maksudnya nutrisinya itu loh. Oke. Nutrisinya itu. Oke. Nah, tapi itu tadi kan kalau misalnya si anak itu nggak nafsu makan karena ada penyebabnya itu. Iya. Bagaimana yang sudah habit? Nah, Oke, ada kan ada temen yang- tuh anaknya jadi kurus kayak Iya. gitu ya, berat badannya kurang menurut skala yang dari bidan dari dokter tuh kan harus ada itunya tuh ya. Iya, berat badan Berat badannya idealnya naik itu usia ini berapa, usia ini berapa. Nah, kalau misalnya anak terbiasa susah makan, itu kan jadi habit. Nah, itu harus segera diperbaiki. Oke. Ya. Biasanya kita sarankan orang tua untuk melakukan hipnoterapi. Hipnoterapi. Iya, Bagaimana itu, Miss hipnoterapi. Emma? Nah, hipnoterapi itu nggak cuma kita lakukan untuk mengatasi nggak nafsu makan aja Oke, atau oke. susah makan aja. Banyak hal lain yang kita bisa atasi ya kendala-kendala anak ini dengan cara hipnoterapi tadi. Iya. Nah, hipnoterapi itu bisa kita lakukan malam-malam saat anak mau tidur ya. Oke. Jadi saat gelombang alfa itu pas anak mau tidur dan bangun tidur, tapi kita pakainya pas mau tidur, sebelum tidur, tidur ya. tidur. Mau tidur itu kan kita klonin, usahakan bikin suasana nyaman dulu nih, terus kita klonin kan. Nah saat anak itu udah setengah, kalau bahasa Sundanya itu apa ya, udah Kereyep-kereyep. ya betul iya. gitu ya. Udah setengah hampir terlelap. Iya. Nah di situ kita masukkan Sugesti, ya, kita Sugestinya kasih harus positif iya, kata-katanya. betul. Misalnya kalau susah makan, besok makan yang banyak Yang ya. hebat ya makannya Besok ya. hebat ya makannya. Nah, nadanya juga harus diatur. Betul, yang intonasinya. lembut. Jangan sampai besok makan yang ya. ada, mau Awas. tidur mau tidur jadinya bangun lagi. Iya, bangun lagi. Nanti mimpi buruk yang ada ya, Bun. Betul, jadi nadanya harus lembut, dilakukan dengan ucapan kalimat yang
positif, jangan ada kata tidaknya gitu. Jadi kita agak menghindari kata-kata larangan kali ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita maunya anak nih jangan pukul-pukul. Nah, rubah kata jangan pukul gitu menjadi diparafrase diparafrase menjadi kalimat positif. Gitu ya. Gitu. Seperti yang besok jangan susah mau makan ya, jangan begitu kata-katanya. Iya, jadi kan mungkin anak tuh semakin kita larang malah semakin melakukan karena apa yang kita larang kali ya. Terakhirnya. Iya yang betul yang Jadi di sugesti positif, besok makannya yang banyak ya, besok sarapannya enak loh, makannya yang banyak. Yang hebat ya makannya. Misalnya seperti itu. Sambil dielus-elus dengan nada lembut, dan itu harus dilakukan continue. Iya, nggak bisa sekali aja ya Miss Emma ya. Iya, ada bukan sulap. Iya betul. Jadi harus continue. Kalau bisa 40 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita udah lakukan itu 5 hari berturut-turut, terus skip, ulangi lagi hitungannya dari awal. Gitu. Iya. Berarti mungkin bisa dibilang selain hipnoterapi itu hypnosleeping kali ya? Iya, hypnosleeping. Hypnosleeping. Oke. Hipnoterapi yang dilakukan saat mau tidur. Oke, itu tentang kendala anak-anak yang biasanya agak susah makan nih ya Bunda ya. Terus ada lagi yang banyak juga nih ternyata, itu tentang tantrum. Iya. Mungkin kalau yang belum tahu tantrum itu apa sih gitu. Tantrum itu kayak bentuk ekspresi perilaku dari ketidaknyamanan. Betul. Ya. Jatuhnya seperti, intinya sih kalau bahasa yang lebih sederhana, suka ngamuk atau suka marah-marah kali ngambek gitu ya. Itu gimana tuh Miss Emma untuk mengatasi anak-anak yang suka tantrum? Tantrum ini dari sebelum membludaknya efek gadget ya, itu memang udah banyak banget anak balita alami ya, dan itu sebetulnya masalah umum. Nah, ditambah sekarang itu dengan adanya kecanduan gadget itu makin memperparah. Nah, bisa juga tantrum diperparah dengan adanya speech delay dari si anak itu sendiri gitu ya. Jadi dari inatnya. Nah, itu banyak hal yang mempengaruhi kondisi anak kenapa bisa tantrum. Ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya karena kecanduan gadgetnya dulu fokus dikurangi main gadgetnya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia karena speech delay-nya juga tolong bantu diatasi dulu gitu. Nah, baik lagi kalau misalnya ke tantrum itu kan ngamuk-ngamuk ya. Iya, betul. Anaknya ngamuk-ngamuk. Nah, biasanya orang tua itu suka ikut-ikutan tantrum. Marah juga. Anak yang ngamuk, jangan marah-marah, ayo berhenti nangisnya. Wah, itu salah sebetulnya. Betul. Malah kadang-kadang ada orang tua yang terlalu emosi, jatuhnya ke mukul, ngancem, kayak kan gitu. Malah sedih ya kita ngeliat yang kayak gitu. Iya. Jadi untuk mengatasi tantrum, orang tua jangan menunjukkan powernya. Gitu. Kita orang tua, kita lebih dewasa, lebih kecil harus nurut nih, kayak gitu. Enggak, itu salah banget. Itu sama aja kita mengajarkan anak itu, dia tantrum nih, terus kita lebih keluarkan power kita, lebih tantrum lagi. Kita sama aja kayak ngajarin anak kita, ayo besok lebih tantrum lagi ya. Jadi mengajarkan anak kita untuk tantrumnya lebih tinggi lagi nantinya. Jadi malah kayak si anak tuh nggak mau ngalah gitu ya Miss ya? Nggak mau ngalah karena mamanya nunjukin, mamanya nggak mau ngalah kayak gitu. Nah, jadi solusinya itu mamanya harus tenang dulu. Gitu. Mamanya harus banyak istighfar dulu ya. Betul banget. Istighfar, inhale, exhale gitu. Tuh, tenang dulu. Jangan kepancing emosinya. Karena apa? Karena apalagi dengan ibu ya, itu chemistry-nya kan kuat banget. Betul. Kalau mamahnya kesel, mamahnya bete, mamahnya emosi, anak akan lebih emosi lagi. Ngikutin juga. Jadi kita stimulus, kita tarik nafas, kita diamkan dulu. Jangan pas lagi anak ngamuk kayak begitu terus kita bawel gitu ya. Ada sama berisik, baru-baru didengar gitu ya. Iya. Jadi kita beri waktu anak kita untuk bisa relaksasi sendiri gitu.
biarin dia nangis, nggak apa-apa, udah biarin dulu gitu ya, kasih waktu beberapa menit, karena akan percuma juga kalau dia pas lagi emosinya terus kita langsung nasihatin. Oke lah dia nggak emosi tapi banyak ngomongnya gitu, tetap aja nggak akan didengar gitu ya. Kasih waktu beberapa menit, 5 menit kah atau 10 menit kah, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang sudah turun setengah, itu baru kita bisa masuk atau kita bisa ajak omong. Nah, terus kalau misalnya gimana kalau misalnya tantrumnya sampai membahayakan, lempar-lempar, itu jauhkan. Kalau misalnya pas anak kamu itu misalnya ada benda-benda apa nih, ada apa nih gitu ada ya. Ada pisau atau ada yang benda pecah belah itu bisa dijauhkan dulu ya. Takutnya refleks ya, dia refleks lempar atau kayak gimana ya, membahayakan. Nah, terus juga waktu jadi guru preschool, hal yang paling sering aku lakukan kalau anak tantrum, karena kan itu ada banyak anak-anak lain ya, jadi nggak bisa terlalu kita kasih banyak waktu untuk dia nangis, karena nantinya yang lain jadi ikut-ikutan nangis. Waktu itu kita disampaikan solusinya itu kita peluk dari belakang. Ya. Kenapa peluknya nggak dari depan, Miss Dita? Karena kalau anak tantrum itu kan lagi emosi, lagi marah, dan dia kan nggak ada pengendalian dirinya. Takutnya ada gerak refleks yang membahayakan kita. Gitu. Jadi pas mau kita peluk dari depan, malah kita dipukul lah itu. Gitu kan. Dulu waktu ngajar preschool itu saya sering banget kena pukulan, kena jambakan, itu sering banget. Tapi begitu udah sharing, udah tahu tekniknya, ternyata peluknya dari belakang gitu. Otomatis kan dia agak susah kalau itu belakang, dan dia nggak tahu juga ya mau diapain. Kalau misalnya kita mau peluk dari depan, seolah-olah dia kan belum tahu mau dipeluk, belum tentu dia tahu mau dipeluk. Takutnya dia berpikiran mau diserang. Jadi dia ada sikap defensifnya gitu, langsung mukul kah atau dorong kah atau apa. Nah, makanya kalau untuk mengatasi anak tantrum kita peluknya dari belakang. Kita selus supaya dia lebih tenang. Dikasih kata-kata yang positif juga ya, kalimat positif yang menenangkan gitu ya. Iya. Dan ada hal yang penting banget ini, kalau mama-mama di rumah pas lagi anaknya tantrum, atau misalnya lagi di mall nih, lagi di mall terus dia tantrum ngamuk-ngamuk, jangan sekali-kali kita menyogok. Diam-diam nanti dikasih balon. Iya, nanti dibeliin ini, dibeliin itu gitu. Mama mau ini, enggak boleh. Terus dia ngomong, iya, berhenti dulu lagi sana, nanti dibeliin. Nah, itu jangan membiasakan menyogok anak saat lagi tantrum. Karena nantinya akan jadi kebiasaan anak untuk menjadikan tantrum itu senjata. Kalau dia mau apa-apa, wah nanti aku harus nangis dulu nih, aku harus marah dulu nih. Nanti juga kalau aku nangis, kalau aku marah, aku bakal dapetin itu. Betul. Gitu Nah, ya. itu karena treatment mamanya sendiri. Iya, betul. Karena menyogok waktu itu. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada orang tua ya, Miss Dita ya, yang karena anaknya suka ngamuk, suka tantrum, itu jadi benci gitu ke anaknya. Pernah nggak sih? Iya, pernah dengar. Sebel banget gitu hawanya ke anaknya, jadi kadang-kadang labeling ke anak. Labeling ke anak yang negatif-negatif ya. Padahal kalau orang tua tahu sebetulnya itu memang fase umum. Memang ada yang nggak kayak gitu, ada yang nggak tantrum, ada yang tantrum, dan itu tuh fase umum masa anak-anak. Kalau kita treatmentnya tepat, seperti yang tadi saya jelaskan, peluk dari belakang, kasih afirmasi positif, tidak menyogok, dan lain-lain, itu akan ada banyak hal positif yang anak kita pelajari. Betul. Iya. Nah, contohnya anak dari treatment orang tua yang seperti itu, yang baik itu, anak mempelajari tentang ketegasan dan empati. Jadi dia merasa saat dia down, saat dia marah, itu tantrum itu dipedulikan sama mamahnya. Dengan saat mamahnya memeluk dan ngasih kata-kata positif, nah itu mendidik anak, atau kita sudah menanamkan sikap empati kayak gitu. Nah, terus juga itu kalau misalnya anak tantrum kan tadi ya treatmentnya dipeluk gitu. Nah, makin sering orang tuanya peluk, itu makin dekat bondingnya. Chemistry-nya juga lebih dapet ya. Gitu. Jadi nanti ke depannya anak-anak itu nggak akan segan untuk cerita atau sharing sama ke orang tuanya. Karena kan banyak anak sekarang tuh malu gitu untuk cerita sama orang tua sendiri kayak gitu. Itu mungkin karena dulunya tidak di treatment saat anak tantrum kayak gitu. Nah, padahal ya dari air mata sendiri nih, air mata itu mengandung hormon stres. Jadi memang saat marah, saat sedih, mengeluarkan air mata itu bagus
gitu. Karena itu mengandung hormon stres, jadi si anak itu bisa nanti rileks kembali saat gitu. sudah selesai nangis. Jadi kayak kadang gitu. memang harus dikeluarkan itu air Jadi mata jangan, ya. Jangan pas anak nangis, jangan nangis gitu. Sambil nggak mukanya apa-apa, nggak apa-apa nangis aja, jangan kelamaan banget Iya, gitu ya. Kalau misalnya kelamaan banget kita diemin sampai 30 menit, 1 jam itu malah Itu bukan. anak namanya cuek banget Iya, cuek mamahnya banget ya, gitu. gitu. Jadi sebentar aja didiemin kayak 5 menit atau 10 menit sampai dia tenang sedikit, baru kita tunjukkan empati kita kayak gitu. Oke. Boleh menambahkan ya misalnya yang saya tahu juga, saya pernah lihat di satu acara di televisi. Jadi salah satu cara untuk menenangkan anak yang tantrum itu kan kita tadi bisa meluk anak dari belakang. Nah, jadi kita juga bisa di tangan kita itu di sebelah sini, di mau kanan mau kiri itu sama itu ada titik relaksasi anak. Iya, betul banget. Kan? Di Iya. sini sambil Di dipeluk, sini sambil dipijit-pijit sedikit. pelan-pelan. Pijitnya jangan sama emosi ya Bun ya. Karena Pijit karena ya, anaknya- bukan cibit ya. Karena emosi anaknya lagi marah nanti sambil gitu kan. Jadi kayak sambil diusapin, jadi ini tuh di tangan tuh ada titik relaksasi untuk anak lebih tenang saat marah, untuk saat tantrum nurunin, itu, untuk nurunin emosinya. Iya, Oke. kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Miss Emma. Ini pertanyaan ketiga tentang jam tidur anak yang tidak teratur. Jam tidur anak yang tidak teratur. Ya, ini banyak banget. apalagi itu akan balita menjadi kendala ya. besar nantinya saat dia akan masuk sekolah. Betul, Kalau misalnya dibiasakan atau didiamkan Iya. ya. Gimana atau tuh Miss Emma? atau tidak dirubah pola tidurnya. Oke. Nah, sebetulnya pembiasaan pola tidur itu harus dilakukan saat anak masih dalam kandungan. Oh, gitu. Ya, Oke. karena walaupun dalam kandungan itu makhluk hidup gitu, Iya, tertreatment betul, gitu betul. ya. Jadi untuk mama-mama yang sekarang mungkin lagi hamil ya, lagi isi jam tidurnya mulai diatur dari sekarang gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya udah terlanjur, anaknya udah lahir, maksudnya udah setahun 2 tahun tuh jam tidurnya berantakan. Nah, ada banyak treatment yang harus konsistensikan. Ya. Jadi untuk mengatur pola tidur anak bisa ya mamahnya itu kasih kegiatan anak di siang hari ya. Jadi dibanyakin kegiatannya, aktivitas si anak itu di siang hari supaya nanti sorenya tuh udah atau menuju malam itu udah agak lelah gitu ya. Agak capek gitu. Terus juga nah, kalau misalnya dia tidur siang itu jangan lama-lama gitu ya. Bangunkan kalau misalnya dia udah terlalu lama tidur siangnya. Misalkan berapa jam tuh? Sejam cukup mungkin? Sejam itu udah paling lama kalau Oke, untuk anak yang susah tidur malam sejam itu udah paling lama. Kalau bisa udahlah setengah jam aja gitu cukup. ya. Terus jangan tidur sore-sore. Gitu. Jadi aktivitas pagi hari banyak tuh saya capek, sorenya tidur jangan. Malah malamnya jadi begadang lagi ya. Ajakin kegiatan yang mungkin tidak terlalu melelahkan ya, kayak nonton bareng atau makan kayak gitu ya. Nah, terus kita juga harus bisa mengkondisikan ruangan tidur anak senyaman mungkin ya. Jadi lampunya jangan terlalu terang, agak-agak redup gitu. Terus suasana jangan bising gitu, harus tenang. Semua TV matikan gitu. Nah, yang paling penting lagi mengatur pola tidur ini jangan cuma untuk anaknya aja, semua anggota keluarga. Gitu ya. Jadi nanti dia protes dong. Aku disuruh tidur, mama enggak kayak gitu. Ya, jadi kalau bisa barengan tidurnya, memang sudah dijadwalkan jam tidur segitu, jam segitu bareng-bareng tidurnya. Kalaupun nanti misalnya masih ada kerjaan, udah sama-sama tidur terus nanti jam 2 atau jam 3 bangun lagi nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, itu tentang jam tidur anak yang tidak teratur ya. Semoga bisa membantu bunda-bunda ayah juga yang galau nih, anak saya gadang mulu gitu. Itu dari usia balita harus segera diperbaiki. Oke, takutnya malah jadi habit ya ke depannya. Jadi habit dan nanti saat masuk sekolah itu susah. Kan harus bangun pagi gitu kan. Oke, selanjutnya tentang speech delay. Nih, mungkin ini yang lumayan PR karena banyak banget ya ternyata. Betul. Ditambah
dengan anak kalau misalnya sudah kecanduan gadget itu semakin menambah jumlah anak yang mengalami speech delay ternyata Miss Dita. Ya karena gadget itu komunikasinya satu arah. Sedangkan untuk anak speech delay itu harus ditreatment komunikasinya dua arah. Nah, Miss Dita, sebelum kita yakini anak kita speech delay, ya kita harus tahu dulu tanda-tandanya. Karena belum tentu anak yang jarang ngomong itu speech delay. Bisa jadi si anak itu memang pendiam. Ya. Atau justru sebetulnya tunawicara. Tapi kalau untuk anak usia kayak 1 tahun atau di bawah 1 tahun itu kan susah bedain. Masih agak susah bedain ya. Ya, betul. Karena tunawicara juga ada tingkatan variabel dia bisa mendengar disabelnya ya. Nah, kalau untuk usia 12 sampai 18 bulan ya, biasanya anak speech delay itu hampir sama kayak anak tunawicara, itu tidak berkata satu kata pun gitu ya. Nah, untuk anak usia 24 bulan itu biasanya dia hanya mampu di bawah 25 kata. Ya. Jadi saat anak kita kok jarang ngomong ya, coba kita ukur, kita list nih, dicatat ya. Dicatat anak ini udah bisa ngomong apa aja. Itu penting banget kalau anak 24 bulan tadi ya. Itu dicatat. Kalau misalnya di bawah 25 biasanya dia speech delay gitu. Kalau misalnya tidak ada satu kata pun berarti dia tunawicara. Ya. Tapi kalau di atas itu ya memang mungkin pendiam gitu ya. Nah, terus kalau di atas itu bagaimana, Miss? Kayak misalnya usia 3 tahun. Nah, itu minimal dia tuh harus sudah bisa menguasai 200 kata. Karena 200 kata kalau di list lumayan banyak panjang ya. Jadi kita harus amati ciri-ciri lain gitu ya. Seperti dia tidak paham instruksi. Ya, atau tidak bisa mengulang kalimat yang diucapkan orang tuanya atau orang lain kayak gitu. Terus kurang interaktif. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri speech delay. Nah, karena speech delay ini ranahnya tuh itu ya luas. Iya. Itu harus konsultasi juga sama psikolog atau dokter anak. Karena kita orang awam itu tidak bisa langsung ini anak speech delay nih umur segini belum bisa ngomong gitu. Langsung mendiagnosa karena bukan haknya. Itu jadi ke dokter anak dulu aja atau ke psikolog gitu. Nah biasanya sih dokter anak atau psikolog itu menyarankan kalau untuk orang tua yang anaknya speech delay itu harus ditreatment komunikasi yang efektif gitu. Jadi jangan di rumah tuh jangan saling diem ya, mamahnya main HP, anaknya dibiarkan main sendirian, apalagi kalau anaknya dibiarkan main gadget juga gitu ya, atau main balok tapinya sendirian kayak gitu. Nggak efektif ya komunikasinya, hanya saat ada instruksi aja jadi gitu. Jangan cuma yang kayak udah deh asal anak saya anteng gitu. Jangan, harus tanya tadi ngapain, terus tanya perasaan dia. Itu paling penting banget loh ya, harus nanya tentang perasaan itu tiap hari ya, supaya kita tahu feeling anak. Ya. Terus kenapa komunikasi ini penting? Karena anak-anak speech delay juga impact-nya nanti ke tantrum. Kalau misalnya saat dia tidak bisa menyampaikan, mengungkapkan perasaannya, itu jatuhnya nanti dia tantrum kayak gitu. Makanya orang tua harus sediakan waktu untuk komunikasi yang efektif sama anak kayak gitu. Nah, selain itu juga ya, sikap orang tua dan lingkungan sekitar itu harus menyenangkan. Kenapa harus menyenangkan? Supaya anak itu tertarik untuk diajak berinteraksi gitu. Kalau misalnya raut wajah orang tuanya udah kan biasanya anak jadi takut atau ini kenapa nih gitu ya, ajak ngobrol orang tuanya kayak gitu. Jadi harus menyenangkan gitu. Ekspresif juga ibunya, orang tuanya ya. Nah, terus selanjutnya bisa juga ditreatment dengan biasanya nih ya, anak-anak speech delay itu yang murid-murid aku alami itu sampai sekolah di playgroup dia masih makan bubur. Itu juga berpengaruh ya sama ya. Betul banget, ditanya, kenapa sih suka makannya bubur terus? Iya, sukanya bubur, tanya karena mungkin takut dia nggak bisa nelen atau apa. Padahal justru waktu itu dokter menyarankan
kasih bakso aja. Iya, jadi makanan yang bertekstur Iya, itu ya sebetulnya yang makan lebih bertekstur bagus ya, ya. kenyal-kenyal kan kalau bakso kenyal-kenyal gitu ya. Nah, kan sebetulnya dari balita juga ada snack time-nya yang Betul, biskuit-biskuit itu biskuit-biskuit juga ya. bagus. Jadi jangan selalu Bubur mulu, terus justru itu ya. melatih Iya. rongga-rongga mulut, Betul, tenggorokan aneka ya. tekstur makanan itu bagus banget untuk melatih rongga-rongga Rongga, mulut dan menstimulus otot-otot untuk Iya, bicara. biar nggak kaku ya. Iya, Oke, betul. oke. Jadi itu ya, pemberian makanan sesuai dengan usianya itu penting Betul, banget. betul banget, Gitu. betul banget, Miss. Nah, selanjutnya untuk masalah speech delay ini ya, kalau saya sendiri kan kebetulan memang mengajarnya itu di bilingual school ya. Oke, yang dua bahasa Dua ya. bahasa. Tapi sebetulnya kalau untuk anak speech delay itu lebih bagus orang tua hanya mengajarkan satu bahasa dulu ya. Ya. Oke. Biasanya kalau ada yang speech delay ini kita kasih kesepakatan bersama gitu orang tua untuk melakukan treatment yang tadi nih, yang komunikasi interaktif harus di treatment supaya kadar speech delay-nya itu udah bisa berkurang. Udah kata-katanya si anak itu bertambah banyak. Iya, kosakatanya bertambah. Terus saya bilang untuk di rumah bicara aja sesuai bahasa ibu gitu. Nanti kalau dia sudah udah nggak speech delay lagi, udah baru lancar, boleh kita lancar. belajar bahasa Inggris. Gitu. Dan penting banget ini Miss Dita. Apa tuh? Batasi penggunaan gadget ya untuk usia toddler ini. Betul. Karena ya itu tadi seperti saya bilang tadi, kalau gadget itu kan komunikasinya satu arah. Satu arah. YouTube yang ada di gadget, walaupun itu untuk anak-anak, tetap walaupun tentang edukasi gitu kan ya. Itu mereka yang kasih pertanyaan, mereka yang jawab kan. Kayak gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau interaksinya sama orang gitu ya. Kayak Jadi langsung dua arah. Oke, mungkin ada tambahan juga dari saya ya, Miss ya. Kurangi baby language atau bahasa bayi. Jadi kayak yang taya. Iya, itu tadi yang kayak gitu-gitu. Ya, menggunakan bahasa yang betul. Bahasanya jadi artikulasi kita harus jelas gitu ke. Jangan, udah aduh nanas ya. Iya, aduh nanas ya. Udah mau mimi gitu. Jangan. Gitu. Jangan gitu. Jadi kan anak tuh malah ngikutin bahasa yang seperti itu, bukan bahasa yang sebenarnya gitu. Terus, Cukup ke ayahnya aja apa mungkin? Ayah saya. Manja gimana gitu ya. Kalau udah tanggal gajian ya Bun. Iya betul. Oke, itu tentang speech delay ya Miss Emma ya. Selanjutnya ada pertanyaan tentang bagaimana sih metode belajar yang pas untuk anak. Metode belajar yang pas untuk anak, sebetulnya ada banyak banget metode ya. Metode ceramah, metode drilling, eksperimental, observatif. Sekarang tuh lagi berkembang lagi kan ya, ada metode sentra, Montessori. Banyak banget. Terus kalau belajar baca kemarin juga ada dari Ayah Edi itu metode Maharaja. Oh iya. Nah, sebetulnya semua metode itu bagus ya. Asalkan konsisten belajarnya. Jadi nggak ada metode yang paling bagus, yang paling ampuh gitu kalau tidak konsisten. Ya, jadi kuncinya adalah konsisten dan menyenangkan. Ya, jangan sampai kita ngajak anak belajar terus jatuhnya nggak menyenangkan, suasananya tidak dibikin relax gitu, enjoy. Jadi anak itu beban. Malah jadi kayak tertekan gitu ya, beban. Dan orang tua juga harus tahu, harus pahami dulu karakter si anaknya. Seperti apa? Gaya belajarnya seperti apa? Apakah audio atau visual mungkin atau kinestetik? Nanti itu banyak lagi pembahasannya. Iya. Nanti boleh kalau dijelasin sekarang kayaknya makan waktu, nanti DM aja. Boleh langsung chat aja ya. Terus ada pertanyaan yang ke-6 itu, kenapa anak tuh suka memukul gitu? Suka memukul. Iya, kalau marah mungkin dia menggerakkan tangannya atau kakinya mungkin menendang, seperti itu. Biasanya anak-anak yang kurang mampu berkomunikasi, kurang mampu mengekspresikan perasaannya, itu jatuhnya ke mukul. Oh gitu. Karena ibaratnya dia kesel, nggak paham-paham nih. Pukul gitu. Sekali pukul, 2 kali pukul, masih orang-orang nggak paham, jadinya habit terbiasa mukul kayak gitu. Nah itu juga ada
impact dari tantrum tadi juga biasanya mukul juga kayak gitu. Nah, sebagai orang tua itu treatmentnya seperti kita mentreatment yang anak tantrum tadi. Jangan langsung dilarang, jangan mukul gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita instruksikan jangan pukul untuk anak-anak yang speech delay, dia ingatnya di kalimat yang terakhir, pukul. Jadi seolah-olah kita akan nyuruh pukul. Nah, jadi hampir sama treatmentnya seperti yang tantrum, peluk aja dari belakang ya. Kalau misalnya pas dia mau pukul, peluk dari belakang, jadi kan tangannya nggak jadi pukul nih ya. Tapi jangan kasar ya. Jangan kasar, terus langsung dielus-elus tangannya, titik yang tadi yang titik relaksasi itu. Terus langsung dielus-elus tangannya. Abang tangannya bagus ya, tangan ini gimana kalau bantuin mama masak di dapur misalnya, atau bantuin bikin apa yuk. Jadi dialihkan. Setelah dia teralihkan, baru di situ kita kasih stimulus atau pengertian. Ya, kita ajarin. Bisa juga dengan hypnosleeping tadi setiap malamnya. Jadi kalau misalnya anak ini udah punya habit benar-benar mukul di hypnosleeping coba. Oke, jadi emang hypnosleeping itu sebenarnya emang penting banget ya dan bagus banget ya. Dan emang konsisten. Iya, emang itu cukup ngasih solusi juga ke kita, efektif juga gitu kan. Oke, jadi kalau saat anak mukul ya, hal yang perlu dihindari ini saat menegurnya. Oke. Apalagi di misalnya dia pukul otomatis kan misalnya di umum gitu ya kayak gitu. Kalau misalnya kita jangan mukul nakal nih kayak gitu, kita mengecap langsung dia, labeling dia juga di hadapan umum, mempermalukan, menjatuhkan harga dirinya. Oke. Jadi malah jadi down ya si anaknya. Jadi kita langsung tadi ya peluk aja langsung tangannya ini ya, terus langsung kita contohkan untuk minta maaf ke orang yang dipukulnya. Maaf ya, misalnya gitu. Enggak kok ini enggak maksud pukul gitu misalnya gitu, atau kita main aja yuk, dialihkan dulu. Jangan dulu dilarang di situ, jangan dulu diomelin di situ gitu. Karena itu kan menjatuhkan harga diri si anak. Betul. Atau bisa juga sambil kayak dikasih tahu, tangan ini gunanya kan buat makan, untuk salaman, disayang temannya gitu. Boleh bagus nggak sih kalau misalkan dipakai pukul-pukul, atau kaki misalkan dia tendang-tendang, boleh tendang tapi tendang bola saja, bukan tendang temannya. Gitu. Mungkin tahu fungsi fungsi panca inderanya itu, anggota tubuhnya. Jadi mungkin itu fungsi-fungsi dari anggota tubuh itu sesuai dengan fungsinya itu seperti apa gitu. Jadi kembali ke ketenangan orang tua memberitahunya. Betul. Oke. Itu, dan mungkin ada tambahan pertanyaan lagi yang sebenarnya menurut saya juga cukup PR nih. Kadang orang tua tuh suka ada yang gemas ke anak, pengen anak cepet bisa calistung atau baca tulis hitung. Jadi anak saya pengen diajarin baca berhitung padahal umurnya mungkin belum mencukupi untuk sampai belajar calistung itu. Jadi mungkin bagaimana menurut Miss Emma nih efektifnya atau idealnya anak itu usia berapa untuk belajar calistung? Sebetulnya untuk belajar calistung ini kalau ditanya usia yang tepat untuk belajar calistung, ini berat jawabnya karena banyak sekali perbedaan pendapat dari psikolog dan dinas ya. Sebetulnya di usia sekolah TK ya, itu belum dianjurkan untuk belajar baca. Betul. Ya. Tapi sayangnya di SD dari kelas 1 pun sudah soal cerita. Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita guru-guru jadi ngambil tengahnya. Iya. Jadi kalau di sekolah itu usia 4 tahun sampai 5 tahun itu baru tahap mengenal. Baru tahap recognizing. Untuk 5 tahun sampai 6 tahun baru itu belajar baca, ya, belajar calistung, dan 6 tahun sampai ke 7 tahun persiapan masuk SD itu kita tambahkan kemampuannya untuk belajar menyimak. Atau memahami. Gitu. Nah, bagaimana di bawah 4 tahun? Jangan dulu belajar baca. Maksud aku gini, kenapa sih harus anak kecil misalnya 2 tahun itu sudah belajar baca? Sebetulnya tidak ada dampaknya sama sekali. Lebih cepat baca
Iya, betul. lebih pintar. Nggak ada korelasinya gitu ya. Nggak ada orang yang sukses itu karena Udah bisa baca dari kecil. udah bisa baca dari kecil, betul ya. Jadi kalau usia di bawah 4 tahun itu lebih baik distimulus. Kenapa harus distimulus? Semuanya ya, semua nggak cuman dari sensori-sensorinya ya. Jadi di stimulus sensorinya, minatnya, mindsetnya, hatinya. Nah itu semua harus distimulus supaya apa? Supaya nantinya di grade selanjutnya dia tidak ada titik jenuh belajar. Betul. Gitu. Jadi jangan ada yang ke-skip nih fase belajarnya. Jadi jangan langsung baca, padahal dia harus mengenal dulu, gitu, harus stimulus dulu. Untuk nulis, ya stimulusnya seperti apa? Kayak main-main Play-Doh atau terigu, mainin beras, nggak apa-apa. Kalau orang dulu kan jangan main beras, pamali, pada ya, takut kebuang-buang ya. Padahal menyaah. Justru padahal itu bagus gitu ya, karena tekstur. Terus belajar cuci piring, memeras Iya, itu kan spons, untuk motorik ya. Terus menyobek-nyobek kertas, ya pokoknya banyak kegiatan yang soft motorik gitu ya, motorik halusnya. Cuci baju sekalian nggak bantuin boleh iya, kita kan kalau apalagi kalau sekolah-sekolah sentra kan itu ada kegiatan cuci baju itu kegiatannya itu kan bagus banget. motorik. Ada memerasnya, ada menggilingnya, menyikatnya, itu bagus banget untuk saraf-saraf tangan supaya nantinya saat di usia dia sudah diharuskan belajar menulis itu tangannya tidak mudah lelah. Iya, betul, gitu. betul. Terus baca juga sensori dulu, warnanya, sounds-nya. Iya, sounds-nya. Jadi jangan langsung B, C, apalagi diejah ya. Nah, iya. untuk tips calisung nih jangan diejah ya. Jangan nanti akan semakin lama. Malah jadi kayak kebiasaan gitu ya. Nanti anak tuh ketergantungan kayak baca BA, CA, CA gitu ya. Tapi lebih bagus kalau kita kenalkan sounds-nya. Kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris tuh biasanya kita kenalannya sounds dulu. Di bahasa Indonesia juga sama. Misalnya ayam kayak gitu. Apalagi gitu, apel gitu. Jadi sounds-nya dulu gitu. Udah istilahnya kalau mereka lebih banyak kenal dengan benda-benda atau apa saat belajar bacanya itu, jadi udah familiar gitu, jadi lebih cepat gitu dan tidak membebankan. Kalau misalnya nanti pasnya dia cepat belajar bacanya itu jadinya tidak membebankan kan, karena dia sudah distimulus lebih dulu tadinya kayak gitu. Berhitung juga ditreatment dulu, distimulus dulu, dikasih kayak metode realia gitu ya, benda nyatanya. Ada benda apa misalkan kelereng atau mainan-mainan, jangan yang langsung jangan dikasih, langsung angka. ini 1, ini 2 gitu. Oke, gitu ya Miss, emang kurang lebih menarik sekali ya pertanyaan-pertanyaan ayah bundanya ya. Ya, jadi mungkin di sini saya bisa langsung menarik kesimpulannya Miss Emma ya. Jadi mungkin anak-anak itu kan berbeda-beda ya Miss Emma. Betul banget. Nggak semua anak si A begini, si B juga sama begini. Karena jadi, bukan fotokopian ya. Iya, betul. Bukan lahir dari fotokopian. Itu kita manusia, nggak anak-anak doang. Betul. Jadi untuk ayah bunda stop untuk membanding-bandingkan anak saya seperti ini, kok anak lain seperti ini, anak saya nggak bisa begini, kok anak saya begini pokoknya gitu. Dan jika ada kendala pada anaknya, jangan kita salahkan anaknya. Betul. Itu adalah proses kita sebagai orang tua untuk belajar. Betul. Jadi jangan yang wah anak saya begini nih, ini gini-gini. Jadi kamu mah begini. Kamu sih. Jadi kan malah jadinya kita tuh nyalahin anak terus, tapi nggak ngelihat orang tuanya sebenarnya yang harus belajar juga. Betul. Gitu kan. Jadi stop untuk membanding-bandingkan anak, karena kan mau anak yang adik kakak sekalipun, mau anak kembar sekalipun, kembar identik sekalipun, pasti itu ada perbedaan di pertumbuhannya kan. Betul ya banget. Kan. Jadi stop untuk membandingkan anak, karena anak itu tadi yang dibilang sama Miss Emma, kita anak kecil, manusia itu lahir kan dari rahim ibu ya bun ya, bukan dari mesin fotokopi. Jadi nggak bisa yang nggak bisa sama gitu kan. Dan perkembangannya beda-beda, kendalanya juga beda-beda, dan mama juga jangan minder kalau misalnya menyadari anak kita tuh ada punya kendala gitu, konsultasikan. Iya, konsultasikan. Tiap anak itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Gitu. Dan begini Miss Dita, dari pengalaman saya ya, biasanya yang anak-anak waktu usia toddlernya itu banyak nih kendala, misalnya dia tantrum, dia ini gitu.
ternyata udah dewasa dia tuh jadi pendiam. Nah, gitu. kan jadinya takutnya malah beban ya, Ya, kena. tapi kalau misalnya orang tua mampu dan mau belajar saat anak masih usia toddler, masih usia golden age ya, golden age. balita gitu, nanti perkembangan saat remaja dan dewasanya itu bagus. Dia sudah di treatment bagaimana mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, mengendalikan kekecewaan, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Miss Emma untuk sharing Sama-sama. session kali ini ya. Dan untuk teman-teman di rumah, ayah bunda yang lainnya jangan lupa follow akun Instagram The Bright Future dan The Bright Care Untuk juga kegiatan sosial untuk dari kegiatan tim The sosial dari The Bright. Bright. Nanti ada di bawah sini. Dan itu tadi kan cuma beberapa pertanyaan ya. Mungkin ayah bunda punya pertanyaan lain, bisa langsung aja komen di Boleh bawah atau ya. Japri, Iya, boleh. atau jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya The Bright ya, Iya, Miss Emma betul. ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi, Sampai semoga ketemu lagi. bermanfaat, semoga Oke. bisa membantu. Sekali lagi disclaimer, saya bukan dokter, saya bukan psikolog, tapi mudah-mudahan pengalaman dari saya mengajar anak-anak usia balita bisa jadi manfaat untuk ayah bunda semuanya. Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi See you. wabarakatuh. Bye-bye.